yaitu hydrogen fountain. Nah, hydrogen fountain ini adalah mesin yang memiliki dua fungsi. Ya, jadi Anda bisa, fungsi pertama ya, Anda bisa minum air hidrogen dan Anda bisa menghirup gas hidrogen. Nah, kalau untuk minum, ini menggunakan teknologi yang namanya PM. PM itu kepanjangannya Proton Exchange Membrane, artinya semua jenis air yang layak minum dimasukkan ke dalam hydrogen fountain, diproses 3 menit, maka akan menghasilkan kadar hidrogen yang tinggi, yang tingginya itu mencapai hingga 1.500 ppb. ppb ini kepanjangannya adalah part per billion, gitu ya. Nah, ketika Anda proses 10 menit, yaitu kalau ada tombol yang namanya nomor 2, itu proses kurang lebih 10 menit, itu akan menghasilkan gas hidrogen. Jadi, sekali lagi, hydrogen fountain, ini teknologinya paling canggih sedunia, ya, paling canggih sedunia yang menghasilkan air hidrogen dan gas hidrogen. Oke, dan ini pertama dan satu-satunya di Indonesia. Ya, ini produk hydrogen fountain ini made in Korea, teman-teman. Nah, ini saya tambahkan dari tadi penelitian yang ada di materinya Dr. Bintang ya. Ini Tyler W. Libaron. Nah, ini pendiri Institusi Molekular Hydrogen Institute. Jadi, kalau membahas mengenai hidrogen, ini ada institusinya. Nah, ini luar biasanya air hidrogen ya. Nah, dia mengatakan menunjukkan laporan awal pasien COVID di Tiongkok. Laporan yang diterbitkan menunjukkan inhalasi ya, hidrogen oksigen memiliki efek yang unggul dibandingkan perawatan pasien dengan oksigen saja. Kita lihat lagi. Nah, ini Zhongnan San, ahli penyakit pernapasan Tiongkok. Dia mengatakan terapi gas campuran hidrogen oksigen digunakan terutama untuk mengurangi resistensi jalan napas pada pasien pasca pemulihan COVID di Tiongkok. Ya, nah teman-teman kita lihat dulu ya videonya singkat. Oh sorry, belum, masih ada ya. Nah ini, laporan penelitian tenaga medis di Tiongkok yang menggunakan metode terapi kombinasi inhalasi hidrogen dan oksigen menunjukkan hasil yang lebih baik. Nah ini hasilnya. Oke, dan ini videonya. Kita lihat videonya. Just finish some of the data from 3 hospitals. We use the hydrogen and oxygen mix. Yes. It seems to be working very well. I'm happy about it. So I just got data right now. So from Wuhan and from Guangzhou, and 3 hospitals, altogether 60 something. And after inhaling this hydrogen and oxygen mix gas, they improve, dyspnea improve the 2nd day, and the 3rd day, and the 4th day. So all of them showing really improved. 你刚才洗了你什么感觉？就是洗了之后来的时候这么多天，这个心情呢没有改善，就真的用了这个之后啊，这个心情都改善了，是吗？不痛了，不痛了，不痛了，一点都不痛了，太好了！谢谢你啊，这句话，哇，教授啊，这里今天这第一回好爽啊，这个味道。阿姨，你用了那个氢氧机，感觉怎么样啊？感觉很舒服，很舒服，是不是？没有什么不好的感觉。有没有说觉得胸口就是吸了之后感觉很顺畅啊，或者是吸气的时候觉得就是很顺一点感觉？对，原来一深呼吸呢，不会咳嗽，但是用了这个以后呢，咳嗽啊，基本上没有了。深呼吸的时候都不会咳嗽。好。你用这个机感觉怎么样？用这个机感觉还可以。有没有说觉得好像吸气会更舒服啊，更顺畅，就是更顺畅一点，是不是？对。特别是第一次用的时候。什么感觉？感觉就是像气道打开了一样。这种感觉。Oke, itu videonya teman-teman. Nah, ini lanjut ya. Kita bicara mengenai perkembangan jenis air. Jadi dulu banget ada namanya mineral pot, air destilasi, kemudian ya RO, heksagonal, oksigen, alkali, dan selanjutnya hidrogen.
Nah, ini saya nggak akan jelaskan satu persatu, karena saya sudah pernah bahas sebelumnya di Health Talk sebelumnya ya. Itu nanti kalau Anda mau, untuk detailnya saya akan bisa kirim link videonya. Nah, selanjutnya adalah gini ya, singkatnya adalah kelebihan air hidrogen dibandingkan jenis air yang lain apa? Itu aja ya. Kelebihannya yang pertama adalah satu-satunya jenis air yang mengandung namanya antioksidan. Kalau jenis air yang lain itu nggak ada, teman-teman ya. Nanti bisa dibuktikan dengan alat tes. Nah, ini kebetulan nanti pada Health Talk malam ini saya akan demokan, ya, saya akan tes alatnya ya. Nah, itu pertama. Yang kedua, satu-satunya jenis air yang bisa bantu cegah sekaligus memulihkan 170 jenis penyakit. Jadi ketika Anda minum air hidrogen, maka dia pencegahannya atau perawatannya atau pemulihannya itu secara holistik. Ya, jadi sekali minum itu untuk membantu cegah sekaligus memulihkan 170 jenis penyakit. Nah, yang ngomong nanti itu bukan saya, teman-teman. Yang mengklaim seperti itu adalah dari Molecular Hydrogen Institute. Nah, itu yang kedua ya kelebihannya. Nah, yang ketiga, satu-satunya jenis air itu yang molekulnya paling kecil dan ringan. Bahkan paling kecil dan ringan sealam semesta, paling kecil. Makanya saking kecilnya dia itu bisa masuk sampai ke inti sel, teman-teman ya. Nah, itu kelebihan-kelebihan air hidrogen dibandingkan jenis air yang lain. Teman-teman, tolong ya, layarnya jangan dicoret. Oke. Nah, ini ya, Molecular Hydrogen Institute, institusi yang khusus meneliti air dan gas hidrogen. Nah, hebatnya kalau bicara hidrogen, ada institusinya. Jadi, di dalam institusi ini ada banyak profesor dan banyak dokter. Oke. Nah, ini. Ya, jadi MHI mengatakan terbukti bermanfaat pada lebih dari 170 jenis penyakit pada hampir semua organ tubuh manusia, ditunjang lebih dari 1.000 artikel dan penelitian ilmiah. Lebih tepatnya adalah kalau sekarang sampai 2020 adalah sudah mencapai 1.600 penelitian. Ya, bukan 1.600 testimoni, teman-teman ya. 1.600 penelitian dan akan bertambah lagi ke depannya. Ya, kalau kita bicara hidrogen ini manfaatnya luar biasa. Oke, ada apa dengan air hidrogen yang tadi? Pertama, mengandung antioksidan. Kalau kita bandingkan ya, memang buah-buahan, sayur-sayuran, vitamin dan sebagainya memang mengandung juga yang namanya antioksidan. Tapi kita lihat. Saya singkat aja. Nah, menurut penelitian, jika Anda mengkonsumsi 2 liter air hidrogen, artinya kalau kita compare ya dengan botol ukuran hydrogen fountain ini kan satu botol ini ukurannya kurang lebih 500 mili atau setengah liter. Nah, berarti kalau 2 liter, berarti sehari Anda harus minumnya 4 botol. Sehari misalkan Anda pagi minum 1 botol, siang 1 botol, sore 1 botol, dan malam 1 botol. Berarti total 4 botol sama dengan 2 liter air hidrogen. Nah, kemampuan antioksidannya itu setara dengan Anda konsumsi sayuran dan buah-buahan setiap hari, seperti 1.032 apel, plus 1.512 pisang, plus 76 wortel, plus 90 brokoli, dan plus 7,4 labu. Nah, inilah besarnya kadar antioksidan ketika Anda konsumsi air hidrogen fountain masuk ke dalam tubuh Anda. Oke? Dan selanjutnya, ini video saya lewatin aja, saya skip. Nah, ini yang kedua. Cepat dan mudah menembus sel. Kenapa? Karena memiliki berat molekul yang kecil atau unsurnya paling ringan di alam semesta. Nah, molekul hidrogen dapat dengan mudah dan segera menembus membran sel, mitokondria, dan inti sel. Ketiganya merupakan target-target yang menjadi sasaran dari radikal bebas dalam merusak tubuh kita yang sulit dicapai oleh antioksidan lain yang memiliki ukuran molekul yang besar. Nah, kalau kita bicara ukuran, dibandingkan Q10, vitamin E, dan vitamin C, kita lihat, hidrogen itu ukurannya sangat kecil. Jauh lebih kecil daripada yang tadi ya, yang disebutkan. Nah, konsumsi air hidrogen itu memiliki kemampuan antioksidan, ya, kita bandingkan. 221 kali lebih kuat dari polifenol, 290 kali lebih kuat dari katekin, 863 kali lebih kuat dari koenzim Q10, 431 kali lebih kuat daripada vitamin E, dan 176 kali lebih kuat daripada vitamin C. Jadi buat teman-teman yang setiap hari rutin konsumsi vitamin E dan vitamin C, maka Anda perlu juga konsumsi yang namanya air hidrogen dari hydrogen fountain. Oke. Nah, kenapa sih air hidrogen adalah solusi? Kita lihat,
Karena 75 sampai 80% tubuh kita itu terdiri dari air atau cairan, ya, dari bagian atas sampai bagian bawah. Kalau kita bicara air hidrogen, zaman dahulu air hidrogen itu dinamakan namanya air mujizat, air ajaib, air kesehatan atau air kesembuhan, atau bahkan dibilang namanya air suci. Kenapa? Saking khasiatnya saking luar biasa gitu ya. Banyak orang yang sakit berbondong-bondong datang ke beberapa daerah tersebut, minum airnya, nggak lama kemudian sehat, nggak lama kemudian sembuh, seperti itu. Nah, contoh beberapa air yang dibilang airnya air ajaib, ya, kayak di Lourdes di Prancis, Nordenau di Jerman, Tlacote di Meksiko, Hitatendrosui di Jepang, gitu ya. Tapi ini kan diciptakannya dari alam, gitu ya prosesnya. Nah, dan juga air Zam-Zam di Mekah. Jadi bukan hanya kepercayaan atau keyakinan, namun penelitiannya banyak. Ya, jadi dikatakan seperti ini. Air Zam-Zam ya bisa menetralkan stres oksidatif atau radikal bebas dan menurunkan HbA1c. Seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, jadi diteliti beberapa daerah yang berbeda, ternyata kenapa sih airnya bisa menyehatkan, bisa menyembuhkan. Nah, ternyata memiliki satu kesamaan. Kesamaannya apa? Sama-sama mengandung namanya molekul hidrogen. Gitu. Nah, jadi mesin hidrogen fountain itu bisa menghasilkan yang namanya air ajaib. Mesin hidrogen fountain bisa menghasilkan namanya air kesembuhan, air kesehatan. Gitu, teman-teman ya. Nah, ini ya beberapa pakar atau dokter atau profesor. Nah, ini Profesor Bidang Teknologi Regulasi Sel, Dr. Sanetaka Sirahata, mengatakan beberapa air alami seperti Hita, Nordenau, Tlacote diketahui menghilangkan banyak penyakit. Kami berhasil mendeteksi adanya hidrogen aktif yang dapat menetralisir radikal bebas. Selanjutnya, ini Dr. Kim Young-Pi, ilmuwan dan peneliti selama 35 tahun. Singkat aja ya. Jadi dikatakan air ini dapat memperbaiki kerusakan sel yang disebabkan oleh radikal bebas. Kenapa? Karena hidrogen aktif yang sangat tinggi. Lanjut. Nah, Dr. Hiromisinya ya mengatakan adalah air minum terbaik karena kemampuan untuk menghidrasinya luar biasa sebagai detox dan antioksidan. Seperti itu. Nah, lanjut Dr. Shigeo Okta, dia profesor. Setelah sekian lama meneliti antioksidan ideal tanpa efek samping, saya akhirnya menemukan hidrogen, teman-teman. Jadi sudah banyak dokter, sudah banyak profesor yang mengklaim bahwa air hidrogen ataupun gas hidrogen itu sangat bagus untuk kesehatan kita. Ya. Nah, sekali lagi ada institusi yang khusus meneliti air dan gas hidrogen, namanya MHI. Oke. Nah, ini beberapa penelitian sebenarnya banyak sekali. Yang mungkin di antara Anda ada yang bertanya, Pak, ada nggak penelitiannya kalau air hidrogen mengandung antioksidan? Nah, ini penelitiannya banyak. Ya. Nah, ini ya. Nah, angkanya langsung minus. Minusnya 400-an, bisa minus 500. Jadi tinggal Anda masukin air biasa, air minum ya, biasa Anda masukin ke dalam hydrogen fountain, proses 3 menit, setelah selesai 3 menit, kadar hidrogennya tinggi, Anda bisa langsung minum. Ya, itu bisa bantu cegah sekaligus memulihkan 170 jenis penyakit. Ya, termasuk untuk nah, ini udah selesai. Kalau selesai dia pasti otomatis ya, teman-teman ya. Oke, itu aja yang bisa saya sharingkan kepada Anda. Oke, saya lanjut dulu. Ya, jadi seperti itu ya cara tesnya, teman-teman. Untuk membuktikan perbedaan air biasa dengan air yang sudah diproses di hydrogen fountain. Nah, ini penelitiannya ya, buat tulang. Nah, ini saya singkat aja, teman-teman. Nah, ini buat otak, terus buat kanker, buat mata dan kuping. Nah, ini penelitiannya. Terus, nah ini banyak sekali. Ada buat jantung, ada buat ginjal, liver, ada buat paru-paru. Nah, apalagi yang sekarang lagi pandemi begini, COVID. Nah, ini harus dijaga ya. Dan hydrogen fountain sangat bisa untuk menjaga semua organ tubuh kita. Ya, ini saya singkat aja. Oke. Nah, itu tadi bicara mengenai air hidrogen. Dan yang kedua adalah bicara mengenai inhalasi hidrogen. Nah,
Ini penelitiannya, jika Anda inhalasi 10 menit, itu setara dengan Anda minum air hidrogen sebanyak 5 liter. Ya, 10 menit aja. Ya, kenapa Pak? Kok bisa cepat? Ya, karena kita hirupnya gas hidrogen. Nah, ini ada videonya untuk alat tesnya. Ini saya tampilkan pada Anda ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kadar hidrogen ya, gas hidrogen itu bisa mencapai 4 juta ppb. Makanya jauh lebih efektif kalau Anda inhalasi juga. Jadi kalau Anda beli hydrogen fountain, jangan cuma minum, inhalasi juga harus rutin. Ya, dan juga jangan inhalasi aja mentang-mentang ini lebih efektif gitu ya. Tetap tubuh kita kan butuh cairan, makanya Anda harus juga minum. Jadi combine aja. Ya, minum iya, inhalasi juga iya. Gitu ya. Apalagi zaman sekarang harus terus jaga imunitas. Oke, saya cepetin. Nah, ini penelitiannya ya. Banyak sekali, teman-teman, penelitiannya. Kalau jika Anda mau, saya bisa kasih datanya ya. Nah, ini penelitian juga banyak sekali. Saya singkat aja. Bentar ya. Oke. Nah, ini juga terakhir ya, teman-teman ya. Kalau bicara hydrogen fountain, Anda cari di Google, kita tuh udah paling terkenal lah. Ya, karena kita udah banyak banget masuk ke portal berita. Ya. Dan portal beritanya juga yang terbaik ya, yang paling ratingnya paling tinggi. Kita udah banyak masuk ya. Contoh kayak Berita Satu, Tribun, Tempo, Media Indonesia, Sindo, bahkan di awal-awal pandemi pun kita sudah masuk juga. Jadi ketika Anda cari di Google, Anda ketik air hidrogen, yang keluar kebanyakan hidrogen fountain. Ya, atau Anda ketik inhalasi hidrogen, yang keluar nanti pasti hidrogen fountain. Jadi kita udah terkenal. Nah, ini udah banyak ya, teman-teman. Nah, ya, sejak awal kita sudah edukasi. Oke, nah itu aja Ira dan teman-teman yang bisa saya sharingkan mengenai produk hydrogen fountain. Kalau untuk elemen plus mau di-sharingkan atau sekarang atau nanti, Ira? Boleh Pak, singkat aja, dan elemen plus ini juga banyak banget ya yang ngerasain khasiatnya. Memang bagus sekali untuk mendampingi sambil inhalasi, sambil minum hydrogen fountain. Kita punya suplemen namanya Elemen Plus. Nah, ini bisa sebagai pendamping treatment untuk daya tahan tubuh. Oke, ya. Ini singkat aja teman-teman. Nah, produk selanjutnya dari produk LWG adalah Elemen Plus. Elemen Plus ini satu box isinya 15 saset. Jadi dia bentuknya itu di dalamnya itu liquid. Jadi Anda tinggal sobek, terus Anda tinggal sedot gitu, ya. Satu box isinya 15 saset. Oke. Nah, kandungannya apa aja sih? Ini buah-buah cherry, acai berry, anggur, blueberry, buah delima, lidah buaya, teh hijau, dan juga mengandung yang namanya resveratrol. Ya. Dan juga ada kolagennya. Nah, kolagen itu dari brokoli. Jadi kalau kolagennya nabati. Ya, nah ini penelitiannya, saya singkat aja. Nah, ini sebenarnya untuk fungsinya ini luar biasa. Buat Anda kalau yang kerjanya capek, terus Anda gampang lemah, letih, lesu, nah Anda harus konsumsi juga ditambah. Ya, selain hydrogen fountain, Anda juga tambah namanya Elemen Plus. Nah, singkatnya adalah ini fungsinya adalah untuk remajaan kulit karena dia antioksidannya tinggi. Ya, dan juga untuk melawan atau menangkal namanya radikal bebas. Ini juga untuk memperlancar sirkulasi darah, juga untuk membantu mencegah darah tinggi, dan juga untuk membantu kesehatan jantung. Nah, ini khususnya buat para pria. Nah, jantung Anda harus dijaga, Anda bisa konsumsi juga yang namanya Elemen Plus. Ya. Sehari 1 atau 2 saset aja. Ya, itu aja. Saya, suami, sama anak bertiga. Oke, jadi bertiga dites, dinyatakan tiga-tiganya positif ya, Bu? Positif, iya Mbak. Aduh, ini cobaan sekali ya. Iya, benar Jadi, Mbak. diceritakan Bu itu kapan kejadiannya dan gejalanya
emang sama semua tiga-tiganya atau seperti apa, Bu? Kapan Bu waktu itu, Bu? Awalnya sih saya sama anak saya duluan, Mbak, yang di swab karena ada salah satu dari keluarga saya yang terkena COVID duluan. Nah, kebetulan juga saya kan habis kontak sama saudara saya ini. Terus tanggal 24 Juli itu saya di swab. Nah, dari tanggal 24 Juli itu saya kebetulan mengalami flu, Mbak. Nah, mengalami flu, terus juga indera penciuman dan indera perasa saya hilang sama sekali, nggak nyium bau apapun, makan juga nggak berasa, kayak gitu, Mbak. Oke. Terus tanggal 27 Juli saya dapat telepon dari puskesmas kalau saya dan anak saya positif. Untuk suami saya sih belum di swab, Mbak, karena dia kan kebetulan dia kerjanya di puskesmas. Jadi ada swab massal dari kerjaannya itu keesokan harinya. Ya udah sambil saya nunggu hasil saya keluar, baru suami saya di swab. Ternyata positif semuanya, Mbak. Waduh. Oh, Pak Miko kerja di puskesmas ya? Iya, betul, Mbak. Di Oke. Puskesmas Taman Sari. Nah, oke, Pak Miko sendiri ada gejala, Pak, sebelumnya? Ada, setelah beberapa hari istri sempat bilang nggak bisa rasa, setelah itu saya yang ngerasain kayak gitu. Oke. Nggak bisa rasa, nggak bisa nyium bau apa-apa. Kata dokter puskesmas sih emang itu tandanya, gejalanya. Udah isolasi mandiri dulu aja di rumah sampai nunggu keluar hasil kan. Oke. Akhirnya pas keluar juga positif akhirnya. Oke. Anak seperti apa waktu itu, Bu, Pak, gejalanya yang kalau yang dialami? Sama juga? Kalau anak sih baik-baik aja, Mbak, nggak ada gejala apapun. Aktif sih, Mbak. Malah aktif banget. Tanpa gejala dia. Tanpa gejala kalau anak. Oke, jadi waktu itu keluar hasil positif ya, waktu itu di tesnya. Waktu itu di tesnya di mana nih, Pak? Saya di puskesmas, Mbak, puskesmas Kecamatan Taman Sari. Oke, di Jakarta kebetulan. Karena kan saya baru pindah nih ke Cibinong. Oke, jadi bertiga satu rumah semua dinyatakan positif. Dan anak masih usia 1 tahun ya? Iya. Hanya itu yang bikin kaget sih. Yang bikin stres itu, Mbak, anak. Kasihan kan. Stres ya, iya. Iya. Nah, waktu itu akhirnya tindakan apa yang dilakukan nih? Ini satu keluarga, ada anak kecil, dinyatakan positif, lalu apa tindakannya Bapak Ibu selanjutnya? Kalau puskesmas sih menyarankan untuk isolasi mandiri di Wisma Atlet, karena kan di sana kan di terapi obat, Mbak. Akhirnya dibawa semua ke keluarga, cuman yang berangkat duluan kan istri sama anak. Saya belakangan nyusul. Oh, jadi waktu itu sempat diisolasi di Wisma Atlet Kemayoran sini ya, yang khusus memang untuk penanganan COVID ya? Iya, betul. Waktu diisolasi itu ngapain aja sih, Pak, sebenarnya di Wisma Atlet itu? Mungkin kita juga... Obat sih di sana sebenarnya. Terapi obat, terus... Dikasih obat terus di sana. Terus kan kebetulan ada kakak sepupu dari suami saya, Mbak. Dia menyarankan untuk minum hidrogen fontaine dan inhalasi. Sebenarnya saya nggak tahu itu hidrogen itu apa, karena saya baru dengar loh, Mbak, baru pertama kali dengar pas saya lagi di Wisma Atlet. Terus ada salah satu dari teman kakak sepupu saya menghubungi saya. Ini caranya kayak gini ya, Nur. Setiap hari kamu harus minum, harus inhalasi. Ya udah saya ikutin karena saya kan meniat untuk sembuh ya, Mbak, ya, biar cepat pulang ke rumah. Di Wisma itu tiap hari minumnya air hidrogen aja, udah nggak minum apa-apa, itu inhalasi aja. Begitu habis langsung isi lagi kayak gitu aja, Mbak. Oke. Jadi selain perawatan obat-obatan juga pakai hidrogen fontaine, inhalasi, semuanya ketiganya pakai. Pakai semua, Mbak. Anak pun ikut minum. Minum air hidrogen juga. Oke. Jadi justru minum air hidrogennya, inhalasinya pas sudah dinyatakan COVID ya? Iya. Karena kan saya baru tahu ini pas sudah
tahu COVID baru ada kakak sepupu ngirimin coba deh pakai ini katanya. Terapi ini hidrogen. Gitu. Namanya ikhtiar ya Mbak, kita berusaha. Akhirnya Sembuh, dicoba akhirnya coba beberapa hari, terus langsung di swab di Wisma Atlet, dan kita bertiga dinyatakan negatif. Iya, Alhamdulillah, baru boleh pulang. Dia sempat nggak percaya sih Mbak, kok bisa gitu. Yang lainnya bahkan ada yang berapa minggu gitu, berapa bulan di sana. Kita cepat cuman nggak sampai 2 minggu ya. Nggak nyampe 14 hari. Nggak nyampe 14 cuman hari. 10 kalau nggak salah, ada Iya. 10 hari udah langsung pulang. Oke, 10 hari tadi sama kayak Mbak Fani ya, 10 hari ya. Nah, waktu inhalasi dan minum air hidrogen itu sekeluarga apa sih yang dirasain di badan? Badan sih enak ya Mbak ya. Kalau saya sih pernapasan agak lebih lega aja sih ya. Karena kan saya berat badan juga agak besar, jadi pernapasan agak gimana gitu. Cuman pas kemarin pakai inhalasi hidrogen tuh narik napas enak gitu. Nggak berat gitu. Tidur juga nyenyak. Agak lega. Biasanya kan kalau waktu sebelum-sebelumnya itu kan gelisah gitu. Ya Mbak ya. Gitu. Oke, jadi ini sebelumnya kan belum tahu air hidrogen fonten dan inhalasi ya. Jadi pas COVID ini baru ngerasain. Nah, berarti kerasa dong ya perbedaannya sebelum kenal dan sesudah kenal, bahkan pada saat COVID waktu itu ya. Iya. Benar. Langsung disaranin coba terapi pakai media hidrogen juga deh. Akhirnya udah terus aja sampai hasil dinyatakan positif negatif. Baru percaya gitu kok bisa air hidrogen kayak gini bisa ngefeknya besar gitu. Oke, waktu itu Pak Miko sama Bu Nur apa sih yang bikin Bapak sama Ibu yakin gitu untuk ikhtiar pakai air dan inhalasi hidrogen? Kan tadi sempat nggak percaya tuh, akhirnya kenapa bisa yakin? Karena bisa pengen sembuh aja sih, pengen cepet pulang gitu. Udah coba aja gini, selain dari obat-obatan sana kan, ya udah kita coba yuk pakai ini. Udah tiap hari aja habis isi lagi gitu. Setelah pulang dinyatakan negatif juga pulang masih minum sampai sekarang. Sekarang justru malah masih pakai terus tiap hari. Oke, malah jadi makin menjaga ya. Iya. Oke. Nah, anak sendiri juga inhalasi kan, biasanya anak kecil nih agak ini ya, agak rewel. Masa kadang ditarik-tarik, dimainin. Mungkin merasa asing ya. Cuman kalau airnya sering dikasih. Sering, kalau airnya mah sering. Ya lebih jaga-jaga aja sih, lebih protek ke diri sendiri aja sama keluarga gitu. Nggak usah dengerin orang, nggak usah pakai masker gitu. Jangan, tetap protokol kesehatan harus dijalani gitu. Dimanapun, mau di kantor, mau di rumah, tetap protokol kesehatan harus dijalanin gitu. Selain itu juga pakai media hidrogen juga sih. Buat ini aja menambah imun tubuh kan, katanya bisa ningkatin imun tubuh. Oke, nah seberapa penting sih Bapak, Ibu, Bu Nur, sama Pak Miko sama anak sekarang punya hidrogen fonten? Menurut Pak Miko sama Bu Nur, seberapa penting harus punya? Penting banget ya buat jaga kesehatan. Kalau udah masuk rumah sakit kan biayanya malah lebih besar. Iya. Oke, berarti sudah berapa lama ya dari hasil negatif itu? Lama ya? Lama. 5 hari ya? 5 hari ya? 5 hari langsung keluar. Ini kan kita hari ke-3 ya di swab lagi kan. Swab ulang. Terus pas hari ke-5-nya keluar hasil negatif. Baru pas hari ke-11 baru boleh pulang ya? Enggak, hari ke-10. 10 ya, baru boleh pulang. Oke, tadinya nggak percaya, berarti sekarang percaya dong. Iya. Makanya sempat kaget juga sih kalau bisa secepat itu gitu. Yang menjadi garda terdepan bukan dokter dan perawat atau rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Salah. Garda terdepan adalah kalian semua sebagai masyarakat. Ingat, yang menjaga kesehatan adalah kalian sendiri semuanya, Bapak Ibu. Sehingga garda terdepan itu adalah kalian semua, kita semua. Kalau dokter, perawat, fasilitas kesehatan itu garda terbelakang setelah kita sakit. Paham ya? Yang garda terdepan adalah kita semua. Jadi makanya anjurannya adalah mengikuti instruksi pemerintah. Dalam hal ini protokol new normal. Seandainya sakit, baru datang ke
petugas kesehatan. Jadi kami ini adalah garda terbelakang sebenarnya Ibu Ira, Pak Leo. Jadi makanya garda terdepanlah yang harus tetap menjaga kesehatannya setiap hari. Harus tetap fit, harus tetap bisa menjalankan protokol new normal. Sayangi diri sendiri, sayangi keluarga. Ya. Kalau bisa proteksi diri secara maksimal. Tadi kita sudah diskusi banyak, kalau memang memungkinkan tetap mengikuti anjuran, menjaga daya tahan tubuh, semua yang dianjurkan adalah hal yang baik, ya, termasuk melengkapinya dengan hidrogen fountain, ya. Oke, jadi sekarang mindset-nya udah harus dibalik bahwa garda terdepan itu adalah kita semua, Bapak Ibu ya. Jadi kita harus benar-benar jaga kesehatan, jaga imun kita sehari-hari saat beraktivitas. Nah, sekarang masuk ke sesi tanya-jawab. Ini banyak juga ya yang bertanya. Kita masih bisa kok, kita punya waktu, karena memang topik ini penting sekali ya, Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaannya seperti pernah ditanyakan juga ya. Untuk orang yang sudah sembuh dari COVID, apakah bisa menulari orang? Sampai berapa lama dia kebal COVID? Baik, saya langsung jawab, Ibu Ira. Pasien-pasien yang sudah pernah terkonfirmasi terinfeksi oleh virus corona, itu akan bisa terinfeksi lagi karena ini merupakan sebuah virus RNA-based, hampir mirip seperti virus-virus influenza dan lain-lain. Strain-nya secara umum mirip. Jadi kalau misalkan dikatakan dia tidak akan terinfeksi lagi, enggak. Pasti akan bisa terinfeksi lagi. Karena dalam hitungan menit sampai jam itu sering terjadi mutasi, sehingga virusnya cepat berubah. Seperti laporan yang terakhir adalah virus corona yang ditemukan di Malaysia dan beberapa negara lainnya itu lebih infeksius, 10 kali lebih infeksius dan mudah menginfeksi orang lain. Hanya saja efek mematikannya lebih kecil. Nah, itu saja strain-nya sudah berubah. Ya, jadi memang virus corona ini mudah sekali berubah dan kemungkinan besar bisa menginfeksi kembali orang-orang yang sudah pernah terinfeksi. Kira-kira gitu, Ibu Ira. Oke, jadi kalau ditanya ada kemungkinan berarti ada ya, Dok ya? Betul sekali, Bu Ira. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, tadi kan dokter kasih lihat tuh data statistik mengenai penyakit yang berisiko COVID. Dan yang tertinggi adalah hipertensi. Nah, pertanyaannya, kenapa hipertensi bisa menjadi penyakit paling berbahaya untuk risiko COVID-19? Baik. Pada pasien-pasien dengan infeksi virus corona, itu terbukti darahnya, komponen darahnya akan menjadi lebih kental, Ibu Ira. Jadi ada komponen laboratorium yang kita periksa itu D-dimernya itu biasanya tinggi, INR D-dimer tinggi. Kalau INR D-dimer tinggi, kemungkinan resikonya adalah pembuluh darah mudah tersumbat. Jadi pada pasien-pasien yang hipertensi, tensinya sudah tinggi, lalu kemudian ada faktor pembekuan darah yang terganggu, dalam hal ini jadi lebih beku darahnya, maka kemungkinan besar lebih berpengaruh terhadap risiko kematian. Contohnya adalah mungkin sumbatan di pembuluh darah jantung, sumbatan di pembuluh darah otak, maupun di pembuluh darah lainnya. Yang beberapa waktu ini sudah mungkin 4 bulan saya kumpulkan adalah pasien-pasien dengan serangan stroke non-hemorrhagic, stroke iskemik. Jadi itu sering saya temukan pada beberapa puluh kasus dengan positif virus corona terkonfirmasi. Jadi memang pembuluh darahnya jadi lebih mudah tersumbat. Kira-kira gitu, Ibu Ira. Oke. Nah, itu tadi penjelasannya Dokter Bintang. Nah, ini ada lagi pertanyaannya. Dok, mau tanya ini. Saya sekeluarga 4 orang. Saya, suami, anak 1, dan anak kedua. Dengan rapid test mandiri, kenapa anak pertama saya hasil rapid testnya reaktif ya? Hasil rapid testnya pada garis C dan LG. Emang ada ya, Dok ya? Saya belum pernah rapid test nih. Sedangkan saya, ini apa sih garis? Saya nggak tahu ya, tulisannya bahasanya nggak jelas nih. Sedangkan
Saya, suami, dan anak yang kecil usia 6,5 tahun hasil rapid testnya negatif. Anak pertama usia 10 tahun. Padahal anak-anak saya selama COVID ini di rumah saja. Kenapa bisa begitu ya, Dok? Cuma anak pertama saya hasilnya reaktif pada rapid testnya. Apakah ada kemungkinan dia kena COVID-19, sedangkan hasil kami bertiga negatif? Sampai saya dan suami lanjut swab, tes PCR, hasil pun negatif. Baik, oke. Tadi apa yang positif, Ibu? C dan? Hasil C dan G ya? Ya, oke, baik. Mungkin boleh kembali ke tabel yang ada di presentasi. Oke, sebentar. Siap. Ya, jadi anak pertamanya nih yang reaktif ya, Dok ya? Ya, betul ini, Pak. Siap. Iya, anak pertamanya reaktif, lalu sisanya tidak. Oke, baik. Ini gambaran grafik secara umum infeksi virus, spesifik sekali terhadap virus corona tidak. Hanya saja bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi, kalau misalkan C yang ada di lambang rapid test itu adalah kontrol. Seandainya positif, maka akan memberikan gambaran garis merah. Lalu yang dibaca yang kedua adalah IgM dan IgG. IgM itu menandakan adanya infeksi dari sebuah virus, bakteri, atau yang lainnya. IgG itu menandakan antibodi yang berasal dari tubuh kita. Maka kalau misalkan yang positif hanya IgM saja, berarti artinya sekarang sementara terinfeksi. Kalau yang positif IgM dan IgG, berarti IgM, berarti sekarang sudah terinfeksi, tetapi tubuh sudah mulai memproduksi antibodinya untuk melawan infeksi tadi. Kalau seandainya yang positif hanya tinggal IgG saja, artinya sudah dalam masa konvalesen atau penyembuhan. Kira-kira secara garis besar seperti itu, Ibu Ira. Jadi mungkin saja pada saat diperiksa C itu kontrolnya adalah memang harus merah, dan IgG-nya positif berarti artinya sudah pernah terinfeksi dan saat ini sudah terbentuk antibodi terhadap infeksi virus. Nah, spesifikkah menggunakan rapid test untuk corona? Artinya sudah terbentuk IgG antibodi di tubuh kita yang spesifik untuk melawan virus corona. Seperti itu, Ibu Ira. Oke. Nah, jadi ini dia. ya. Jadi memang kalau misalkan IgM-nya negatif, IgG-nya positif, pasien kemungkinan besar pada lanjut atau kemungkinan besar reinfeksi. Kemungkinan besar kalau saya lihat dari fase lanjut tadi, jadi sudah dalam fase penyembuhan. Kenapa yang lain dalam keluarga tidak seperti ini? Ya kemungkinan tidak terinfeksi, tidak terpapar. Bisa saja seperti ini dan banyak terjadi. Kira-kira gitu, Ibu Ira. Oke. Nah, kalau seperti itu, dari keluarga sendiri harus gimana sih, Dok, yang paling penting kalau misalnya ada salah satu yang reaktif nih, seperti tadi Ibu ini ya? Ya, kalau reaktifnya IgG, enggak masalah, Ibu. IgG adalah antibodi, memang daya tahan tubuh kita sudah terbentuk. Yang bahaya adalah saat IgM-nya masih positif. Berarti artinya IgM positif itu masih menginfeksi. Prosesnya, coba back ke sebelumnya. Nah, ini. Jadi pada saat inkubasi, itu tidak terdeteksi apa-apa. Inilah banyak OTG yang kita lihat. Saat IgM-nya positif dalam darah dalam kadar yang tertentu, maka muncul gejalanya. Harusnya pada beberapa orang tidak muncul. Harusnya akan muncul. Nah, disinilah virus bisa terdeteksi pada kadar tertentu, tapi sudah bisa menularkan, Ibu Ira. Jadi memang usul dari pemerintah itu betul, bahwa setiap orang memang mau tidak mau harus menggunakan, walaupun ini di dalam rumah, keluarga sendiri, anak sendiri, bapak ibu, suami, istri, sebaiknya menggunakan masker dan paling tidak 1 meter, gitu ya.
Kira-kira gitu. Kalau ada yang mau nanya lagi mengenai ini apa urusan suami istri, nanti aja agak malam gitu ya. Belakangan nanti saya jelaskan berbeda. Tapi yang jelas adalah protokol pemerintah memang dalam satu keluarga, satu rumah dianjurkan untuk menggunakan masker. Kira-kira gitu. Oke, Dok. Kira-kira gitu, Wira. Oke, nah ini pertanyaan berikutnya. Malam dokter, mau tanya, pada hasil rapid test, ini tadi dijelasin nih sama dokter, disebutkan IgG dan IgM. Ada yang IgG reaktif, IgM non-reaktif, bisa juga berkebalikan, atau dua-duanya malah reaktif. Apa artinya, Dok? Yang mana yang reaktif, yang harus lebih diwaspadai? Iya, udah saya jawab tadi. Coba di IgM adalah yang paling penting, yang paling infeksius kira-kira gitu ya. Hanya IgM saja positif berarti itu masa-masa daya tahan tubuh kita tidak ada, terus tentara kita yang mau membela tubuh kita juga belum terbentuk sehingga dia masih menginfeksi seluruh orang. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan pasien yang telah sembuh dari COVID-19 dan pasien ini tetap mengikuti protokol kesehatan seperti jaga jarak, pakai masker? Apakah ada kemungkinan tertular kembali? Jika ada, berapa persen? Karena saya pernah dengar jika sudah kena virus COVID-19 daya tahan tubuhnya akan kebal dan terpaparnya dari terpaparnya virus tersebut. Jadi jika sudah kena virus COVID-19, daya tahan tubuhnya akan kebal dari terpaparnya virus tersebut. Nah, ini gimana nih? Dan bagaimana cara menjaga imunitas tubuh yang sudah sembuh dari COVID-19? Ya, baik. Tetap saja kemudian hari bisa terpapar kembali dengan virus dan terinfeksi kembali. Jadi, usul saran adalah sesuai dengan, saya setuju dengan pemerintah, jadi memang harus tetap pembatasan sosial ya seperti yang sekarang sudah disarankan, tetap menggunakan masker. Memang berapa persen terjadinya karena kita sama-sama masih baru semuanya, bahwa penelitian ada setelah orangnya diteliti. Jadi virus corona ini memang sudah ada, tapi karena yang infeksius baru 2019 di Wuhan dan menyebar, maka kita sama-sama belajar semua. Makanya setiap harinya pasti ada update terbaru tentang penanganan coronavirus. Jadi memang mungkin persentasenya saya belum bisa jawab, kemudian pemerintah juga atau WHO sekalipun belum bisa jawab berapa persenkah bakal terinfeksi kembali, hanya saja memang terjadi. Jadi memang ada beberapa rekan kerja saya yang memang terinfeksi kembali, Ibu Ira. Oke. Jadi memang memungkinkan ya. Betul. Nah, ada pertanyaan lagi, malam dok, rapid test itu efektifnya atau hasilnya nyata itu dari sejak tes hingga berapa menit ke depan dianggap hasilnya reaktif? Baik, rapid test itu biasanya ada berbeda-beda ya, beda merek, beda jenis, beda peruntukan juga sebenarnya. Jadi biasanya rapid test yang umum digunakan itu saya harus tahu dulu mereknya apa gitu. Karena ada beberapa yang dia akan ditetesi oleh reagennya itu bisa positif dalam jangka waktu mungkin bisa dibaca 5 menit. Ada juga yang bisa dibaca setelah bekerja dia 10 menit. Jadi tergantung merek dan jenisnya. Kadang-kadang di satu merek perusahaan pun jenisnya sekarang sudah ada 3 sampai 4. Ada yang rapid antigen, ada yang rapid antibody, ada yang rapid segala macam, Bu. Jadi memang saya tidak bisa secara spesifik karena saya tidak lihat alat rapid testnya, jenisnya. Oke. Nah, dokter, ini untuk kita yang beraktivitas sehari-hari nih, Dok ya, yang produktif, yang kerja kantor, ya mungkin yang keluar harus bertemu orang. Nah, sebenarnya untuk tes sendiri, kita sebagai antisipasi lah, Dok ya, itu baiknya kita tes apa sih, Dok, yang harus kita lakukan? Apakah langsung swab atau seperti apa nih, Dok? Mungkin kita juga masih bingung ya. Sebenarnya langkah apa sih tes yang mesti kita lakukan supaya kita bisa tahu nih kita gimana sih terkena COVID atau enggak gitu kan, kita masih was-was juga nih, Dok ya. Iya, betul. Jadi memang kalau untuk bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan, itu tidak perlu swab, Bapak Ibu. Cukup rapid.
Jadi misalkan dalam satu populasi, dalam satu area, kita mau melakukan screening secara cepat, atau pengen tahu kesehatan kita sekarang seperti apa, cukup rapid test. Tapi kalau misalkan ini untuk kepentingan khusus, misalkan nih, ada yang sakit, harus masuk ke rumah sakit, dan harus operasi. Nah, itu ada protokol khusus untuk grading rumah sakit, maka usulannya adalah menggunakan swab PCR. Gitu. Jadi memang ada tujuan-tujuannya pemeriksaan rapid test atau TCM atau PCR ini digunakan. Karena kalau misalkan saya putuskan untuk masuk ke dalam kamar operasi dengan pembiusan, itu areanya adalah area steril. Sehingga sama sekali harus kondisinya terbebas dari si virus corona. Baik itu merupakan virus aktif atau merupakan virus yang sudah lemah. Jadi tetap standarnya biasanya kita gunakan PCR, swab PCR. Memang harus steril karena contohnya adalah ICU steril, kamar operasi steril. Kita tidak mau kondisi terinfeksi itu akan menginfeksi pasien-pasien lain yang kondisinya baik. Sehingga memang standarnya digunakan adalah PCR. Gitu Ibu Ira. Tapi kalau untuk penelitian yang sifatnya pengen tahu nih saya sakit, rapid cukup. Kecuali ada gejala ya Ibu Ira ya, kecuali ada gejala. Kalau ada gejala, jangan tahu-tahuan langsung swab duluan. Coba konsultasi ke dokter dulu. Jadi datang, konsultasi dulu, nanti akan di-screening dari pertanyaan, dari pemeriksaan fisik, apakah ini kandidat untuk dilakukan pemeriksaan PCR atau tidak. Kadang-kadang kan kita latah nih, tetangga saya tuh sekeluarga 8 orang, semua di swab. Saya swab juga. Jangan. Kadang-kadang kan berlebihan, ada yang nggak perlu. Ya, kira-kira gitu Ibu Ira. Oke. Nah ini pertanyaan terakhir ya, akan saya bacakan. Malam Dok, mau tanya, beda serologi dalam kurung biasa tersedia di Prodia, saya jadi baca ya, di Prodia nggak apa-apa ya, dengan rapid test, akurat yang mana? Baik, perbedaannya nggak terlalu banyak sebenarnya, hanya saja perlakuannya terhadap sampel darah dari Bapak Ibu yang diambil. Jadi kalau misalnya rapid test seperti biasa, itu biasanya langsung kita tusuk di ujung jari, kemudian nanti keluar darah, lalu langsung diambil sampel darahnya, dan akan diperiksa. Kalau yang serologi sebenarnya yang dikatakan oleh ya tadi yang Ibu Ira sudah sebut ya kantornya, itu biasanya darahnya diambil 3-5 cc lebih banyak, kemudian ada perlakuan khusus, dia akan putar dulu namanya centrifuge. Setelah disentrifuge, keping darah merahnya akan turun di bawah, serumnya akan ada di atas. Jadi nanti begitu dilihat di tabung itu setelah disentrifuge, itu akan terpisah antara keping darah merah ada di bawah warna merahnya, di atasnya akan warna bening tapi agak keruh sedikit. Nah yang diambil adalah yang warna bening agak keruh. Lalu diperiksakan di mesin alat yang sama. Hanya saja mungkin dengan adanya perlakuan khusus sentrifuge kita butuh waktu lebih panjang. Gitu. Tapi kalau yang si non serologi biasanya langsung. Hanya saja sekarang ada beberapa rapid test yang memang sudah langsung bisa mendeteksi jauh lebih sensitif ketimbang yang produksi awal, sehingga dia mengklaim bahwa ini rapid test serologi. Ada rapid test antigen, ada rapid test serologi, ada rapid test swab antibody, ada. Sampai swab pun sekarang ada rapidnya. Hanya saja mungkin kalau usul saya lebih baik PCR-kan. Sudah di swab toh, masuk ke hidung, kanan kiri, masuk ke mulut. Kenapa harus dirapidkan itunya? Di swab, di PCR-kan saja. Ya, kira-kira gitu Ibu Ira. Oke, nah itu tadi pertanyaan terakhir karena waktu kita juga sudah lumayan nih diskon hampir setengah jam ya. Karena seru banget kalau kita ngomongin COVID dan sangat informatif sekali ya. Nah Bapak Ibu, terakhir saya ingin minta pernyataan dari Dr. Bintang dan mungkin Pak Leo bisa menambahkan. Ini kita kan PSBB kabarnya akan dilonggarkan lagi ya Jakarta ya dokter ya. Dengar-dengar sih tanggal 14 dan sebenarnya masih ada pro kontra juga. Cuman yang akan saya tanyakan sebenarnya, Dok,
kan kita nggak mungkin ya dok ya, nggak produktif gitu dok ya. PSBB nggak mungkin aja kita di rumah aja gitu dok, ngapain. Sebenarnya kita sebenarnya juga harus ya kerja, ada beberapa instansi atau kantor yang memang masih masih harus beroperasi gitu dok ya. Kita juga masih ada kegiatan penting mungkin yang memang harus kita jalani di luar, dan kita masih harus produktif lah dok istilahnya, apalagi buat rekan-rekan yang harus cari uang di luar gitu ya misalnya gitu. Nah ini kita harus gimana dok? Gitu loh Oke, dok. ini menarik sekali sebenarnya. Jadi gini, semua anjuran protokol new normal itu adalah anjuran agar Bapak Ibu bisa bekerja, bisa beraktivitas, dan terhindar dari infeksi. Jadi tadi dikatakan di rumah saja kalau memang tidak penting. Setuju. Lalu kemudian jangan berkumpul, bergerombol, apalagi jaraknya kurang dari 1 meter, terus tidak menggunakan masker. Itu harus dilaksanakan. Jadi kalau misalnya harus bekerja, ya silakan bekerja. Kalau harus pergi ketemu orang, ketemu klien, ya silakan. Tapi ingat, aturannya tetap harus dilaksanakan menggunakan masker. Bapak Ibu harus berani katakan, Pak, Bu, pakai maskernya. Kalau enggak, saya enggak mau. Memang harus. Ini adalah contohnya gini. Ini mungkin agak kontras, tapi ini mudah dipahami. Contohnya, kalau misalkan kita mau keluar kamar, keluar rumah, maka kita menggunakan pakaian. Setuju ya? Baju, celana, dan lain-lain. Itu sudah protokolnya. Coba bayangkan zaman berapa puluh ribu tahun lalu, mungkin manusia yang hidup tidak mengerti harus menggunakan baju, celana. Atau contohnya mungkin beberapa saudara-saudara kita yang dari daerah timur, ada area tertentu yang memang masih menggunakan koteka contohnya gitu ya. Nah, standarnya harusnya apa? Standarnya menggunakan pakaian, betul? Oke. Sekarang standar yang ditawarkan oleh pemerintah adalah standar baru. Ngapain pun sekarang menggunakan masker. Apapun itu berjarak minimal 1 meter. Apakah tidak boleh kerja? Boleh. Nah, ini yang harus difahami betul, bahwa tidak perlu takut dengan virus corona, tapi bertanggung jawab dengan protokol new normal itu loh. Jadi Bapak Ibu nggak perlu takut, jangan takut. COVID loh, kayak viral tukang ojek tiba-tiba pingsan metong katanya gitu ya. Enggak, bukan begitu. Jadi pasti ada seseknya dulu, pasti ada demamnya, tiba-tiba metong itu nggak mungkin. Ya, jadi Bapak Ibu di sini diajarkan untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih setiap Jumat, manfaatkan baik-baik, jangan menutup hati dan pikiran bahwa serem banget ini corona, tidak. Hanya saja protokolnya sudah jelas dikasih tahu. Jadi kalau misalkan deket-deket sama orang, 1 meter, gitu dong. Kita harus bisa mengatakan seperti itu. Mau makan cuci tangan dulu kok Bapak Ibu bisa bilang, makan cuci tangan dulu. Kok tahu? Nah sekarang diajarkan yang baru, 1 meter, pakai masker. Hayo, ya. Kalau nggak penting, jangan nyudut, ya. Mojok di pinggir-pinggir, gelap-gelapan, kamarnya sempit, ruangannya, ya nggak pakai masker, ngobrol, nggak lagi. Ya, jadi memang ini ditawarkan adalah era baru. Bagaimana kita bersosialisasi, hidup bermasyarakat. Kan udah dikasih tahu, sudah waktunya Indonesia hidup berdampingan dengan virus corona. Yang suruh ngumpet siapa? Nggak ada, Bapak Ibu. Ya, karena infeksinya lagi terlalu kacau, tidak dapat terkontrol, maka mau tidak mau di-stop dulu. Kalau enggak, spreading-nya terlalu besar, saya kerjanya mau ngatur yang sakit di rumah sakit, mau taruh di mana? Di lapangan. Udah kehabisan bed saya. Jadi makanya dibilang stop dulu. Karena banyak yang masuk rumah sakit, banyak rumah sakit itu diganti fungsinya sebagai rumah sakit yang ngurus pasien-pasien corona tok. Nanti kalau sudah berkurang, minta tolong. Yang tadi itu yang sudah kita informasikan baik-baik, bagus-bagus, tolong dilaksanakan. Tapi kalau bekerja, ya tetap bekerja. Namanya usia produktif, masa dapur nggak ngebul.
Ya, kira-kira gitu ya. Mungkin cara saya menyampaikannya agak-agak sedep sedikit. Oke, saya tambahin aja. Jadi gini ya, kalau saya dari sisi produk hydrogen fountain, tetap kita produktif di zaman era pandemi ini lah. Tetap kita produktif. Nggak mungkin kita diam di rumah aja, akhirnya jadi kaum rebahan, itu kan nggak mungkin. Ya, justru dengan keadaan seperti ini, kita udah tahu kan, banyak negara itu yang ekonominya itu resesi, mengalami resesi. Nah, Indonesia ini udah di depan mata gitu ya. Ekonomi ini udah minus ya, jadi udah di depan mata resesi. Mau nggak mau, suka nggak suka, ya memang Indonesia ini lagi sudah mau menghadapi yang namanya resesi. Jadi ketika Anda panik ya atau sampai ketakutan terhadap COVID dan akhirnya Anda nggak produktif, ya itu Anda akan apa ya namanya ya, akan tergerus gitu loh, akan jadinya sayang banget gitu loh. Apalagi gini ya, sekarang nih malam hari ini Anda udah lihat produk hydrogen fountain ini sudah diulas, sudah lengkap lah ya, baik dari penelitiannya, baik dari dokter bintang sudah mensarankan atau menjelaskan ini itu, dan saya juga sudah menjelaskan singkat mengenai produk hydrogen fountain. Jadi Anda tetap produktif, Anda tetap pergi kemana aja, ngikutin protokol yang berlaku, dan Anda juga harus punya namanya hydrogen fountain. Yang belum punya harus punya, yang sudah punya Anda harus rutin. Ya, ini juga jadi selain Anda pakai masker, juga ini harus dijadikan apa ya? Selain tas, selain dompet, selain handphone, selain masker, fountain juga harus nempel. Ya, dari Anda bangun tidur sampai Anda mau tidur lagi, ini udah harus pakai. Jadi ibaratnya ini pelindung kesehatan Anda lah, gitu ya. Jadi daripada Anda minumnya air biasa, ya kenapa Anda nggak minumnya air hidrogen dari hydrogen fountain?